Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini di ruang mediasi. Dan perkenalkan, saya Zakaria selaku mediator pada hari ini yang ditunjuk oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama serta disepakati oleh Bapak Ibu sebagai mediator dalam perkara ini. Sebelum memulai, mungkin saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, para pihak wajib bersikap baik. Yang kedua, tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai lawan bicara. Yang keempat, diharapkan Bapak Ibu tidak bersuara sebelum saya persilakan untuk berbicara. Jadi mungkin saya harap Bapak dan Ibu dapat menaati tata tertib ini. Kemudian bisa dipahami kan? Oke. Sebelum berada di ruang ini, pastinya mungkin Bapak dan Ibu sudah berbicarakan permasalahan ini. Apakah Bapak dan Ibu tidak menemukan jalan keluar selain bercerai? Bapak gimana? Alasan kalau saya berharap tidak bercerai ya. Kalau Ibu? Bercerai. Oke. Baik, untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan, mungkin Ibu ingin menyampaikan alasan atau mengapa ingin bercerai. Silakan. Baik Pak, adapun alasan saya ingin bercerai, yang pertama karena saya kedapatan chat dengan lawan jenis, dan yang kedua saya tidak sepenuhnya dinafkahi. Itu alasan saya Pak. Dari Ibu sudah saya pahami. Sekarang mungkin giliran dari Bapak, mungkin apakah disepakati dengan apa yang disampaikan oleh penggugat, dan apakah yang ingin apa ada hal yang ingin diluruskan dari penyampaian dari penggugat? Ya, sebenarnya ini Pak, sudah beberapa kali saya sampaikan pada sisi saya untuk chat itu memang rekan kerja. Jadi sudah saya sampaikan beberapa kali, saya tunjukkan buktinya. Itu adalah rekan kerja. Ya biasa mungkin kalau rekan kerja kan chatnya kan bisa malam, bisa siang, cuman saya tidak menerima hal itu. Kalau tentang nafkah, saya rasa selama ini saya sudah memberikan nafkah sepenuhnya untuk istri saya dan anak kami. Namun saya juga kecewa atas tuduhan istri saya kepada saya bahwa saya tidak memberikan nafkah sepenuhnya. Maksud saya itu adalah sebuah bohongan, karena memang selama ini saya memberikan nafkah sepenuhnya untuk istri saya. Bu, gimana dengan tanggapannya? Kalau untuk chat, siapapun istri pasti tidak akan terima jika suaminya chatnya itu Pak bukan hanya tentang menanyakan soal kerja, tapi di situ mereka juga sangat akrab. Dan yang kedua Pak, untuk nafkah, mengapa saya mengatakan tidak dinafkahi sepenuhnya? Karena nafkah yang diberi itu tidak mencukupi untuk kehidupan saya sehari-hari dengan anak saya. Apalagi sekarang kebutuhan itu sangat banyak dan apa-apa itu semuanya butuh uang. Baik. Saya sudah memahami penjelasan dari Bapak juga Ibu. Mungkin saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Taala melalui Rasulnya, maka tidak dirugikan lagi. Pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Rasulullah Taala dan Rasul. Mungkin saya mempertanyakan lagi, coba Ibu dan Bapak ingat masa-masa awal pernikahan, apakah kalian tidak merindukannya?
dan apalagi sekarang sudah memiliki anak yang masih kecil. Bagaimana kondisi hidup dan mentalnya nanti dengan kondisi yang orang tuanya bercerai? Apakah etikat bapa dan ibu bercerai sudah bulat atau sudah ada keinginan untuk berdamai? Kalau ibu mungkin Tekad saya sudah bulat, Pak. Saya mau bercerai. dengan alasan yang seperti ibu sampaikan tadi. Iya, Pak. Kalau dari pihak bapak bagaimana? Dari hati kecil saya memang saya sampaikan di awal saya tidak mau bercerai, tapi kalau memang istri saya memang bertekad untuk bercerai, ya saya tidak akan bercerai. Berarti bapak ibu memang tidak sepakat tidak untuk memperbaiki hubungan ini. Iya. Bapak? Saya itu terbaik dari istri saya. Baiklah, saya mungkin memahami bahwa bapak dan ibu telah berusaha dengan etikat baik dalam proses mediasi ini, namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Apakah etikat bapak untuk bercerai sudah bulat dan tidak dapat diubah lagi? Sekali lagi saya bertanya, apakah tidak dapat diubah lagi? Okey. Karena proses mediasi dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadiri dalam konferensi selanjutnya untuk dilanjutkan proses pembuktian dan penyelesaian. Saya akan membuat pernyataan tertulis bahawa mediasi ini gagal dan menyerahkannya kepada majelis hakim. Kemudian dengan hasil ini saya mohon Bapak Ibu untuk menandatangani kegagalan mediasi yang telah kita lakukan ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak dan Ibu, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.